Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tumharama, NIM E 2019-2010 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mereview atau menanggapi video sebelumnya dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan mereview atau menanggapi tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Pengertian ekonomi tiga sektor. Yang diartikan pengertian ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor yang berikut, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Selanjutnya, siklus perekonomian tiga sektor. Yang pertama, pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi. Yang kedua, pembayaran pajak pendapatan kepada pemerintah. Yang kedua, pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama, pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, laba, dan keuntungan. Yang kedua, pembayaran gaji oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa. Selanjutnya, yang keempat, pendapatan yang diterima rumah tangga atau Y akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhannya. Yang pertama, membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi atau C. Yang kedua, disimpan sebagai tabungan atau S. Yang ketiga, membayar pajak pendapatan rumah tangga atau T. Dalam persamaan, Y sama dengan C plus S plus T. Yang kelima, dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam modal. Yang keenam, pengeluaran agregat atau AE telah menjadi bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi atau C dan investasi atau I. Sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintahan atau D. Dalam persamaan, AE sama dengan C plus I plus G. Selanjutnya, adanya campur tangan pemerintahan menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran ke atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Perubahan-perubahan ini sangat penting pengaruhnya kepada penentu keseimbangan pendapatan nasional. Karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Selanjutnya, aliran-aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomi akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi pendapatan. Ketiga jenis aliran baru tersebut adalah yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintahan yang terutama. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintahan ke atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi, faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas syarat keseimbangan. Pengeluaran agregat atau pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut meliputi tiga pembelanjaan. Yang pertama, konsumsi rumah tangga atau C. Yang kedua, investasi perusahaan atau I. Dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah membeli barang-barang dan jasa-jasa atau G. Dengan demikian, keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah penawaran agregat atau AS sama dengan pengeluaran agregat atau AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, dalam persamaan AE sama dengan Y atau Y sama dengan C plus I plus G. Dengan demikian, berdasarkan aliran pendapatan dalam perekonomian tiga sektor berlaku persamaan Y sama dengan C plus S plus T. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G adalah sebagai suntikan, sedangkan S plus T adalah sebagai bocoran. Selanjutnya, jenis-jenis pajak. Di sini ada dua jenis. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung merupakan jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan di sini ada tiga. Yang pertama, pajak regresif.
Pajak regresif merupakan sistem pajak yang presentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Dalam pajak ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi, semakin tinggi pendapatan, semakin kecil presentasi pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. Yang kedua, pajak proporsional. Pajak proporsional merupakan presentasi pungutan pajak yang tetap besarannya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Dalam sistem pajak seperti ini tidak dibedakan di antara penduduk yang kaya atau yang miskin dan di antara perusahaan besar atau perusahaan kecil. Mereka harus membayar pajak menurut presentasi yang tetap, meskipun nilai nominalnya semakin tinggi. Pendapatan atau kekayaan semakin tinggi juga jumlah pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga, pajak progresif. Pajak progresif merupakan sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pajak progresif menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Efek-efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Yang pertama, pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebanyak pajak yang dipungut tersebut. Dalam persamaan, YD sama dengan Y plus T. Yang kedua, penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Sekian reviewan atau tanggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.